قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Ar-Ridha, mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang penuh berkah sesuai dengan namanya Masjid Ar-Ridha, kita diberikan atau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan serta mendakwakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhu Asma'il Husna, pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kewajiban yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia. Ketika kita berbicara tentang Asma'ullah al-Husna, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia, ini berarti kita sedang membahas tauhid. Dan kita tahu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Adz-Dzariyat, ayat yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan Allah. Jadi antara nama-nama Allah yang indah itu memiliki keterikatan yang kuat dengan ibadah kepadanya. Dan kita tidak akan bisa merealisasikan, mewujudkan penghambaan yang sempurna kecuali dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada keutamaan yang ketiga berkaitan dengan ilmu yang mulia ini di halaman 23 yang memiliki kitabnya, bukunya. Kata penulis kitab, Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala, sesungguhnya ilmu tentang asma dan sifat Allah ini adalah ilmu yang diberkahi
Sehingga orang yang mempelajari ilmu ini akan mendapatkan keberkahan. Sebab kita berbicara tentang zat Allah, zat yang mulia, dipenuhi pelajaran yang berharga, manfaat yang banyak, dan beragam faedah serta pengaruh yang hebat. Keutamaan ilmu ini dan manfaatnya yang besar akan terlihat melalui banyak hal. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Pertama, kata beliau, hafizahullah ta'ala, ilmu ini, ilmu mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia, merupakan pengetahuan yang paling mulia, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan dalil-dalilnya. Ilmu yang paling mulia, pengetahuan yang paling mulia, agung dan tertinggi derajatnya. Kemuliaan ilmu ini tidak lain karena kemuliaan pengetahuan di dalamnya. Tiada yang lebih mulia dan utama daripada pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, asma dan sifatnya yang tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sehingganya teman-teman sekalian, jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang asma'ullah, nama-nama Allah yang indah dan serta sifat-sifat Allah yang mulia, ini adalah pembahasan yang penting yang perlu kita ketahui bersama. Dan ilmu ini bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Quran tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia, sebagaimana yang telah berlalu kita sebutkan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut, meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran telah menyebutkan tentang ilmu ini, bahwasanya ilmu tentang asma'ullah, nama-nama yang Allah, nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia, harus bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam doa kesedihan telah mengajarkan kepada kita doa yang panjang, doa kesedihan. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik anta ja'alal qur'ana rabi'al qalbi wa nuru sadri wa jala'a hazni wa dhahaba hammi. Ini potongan doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kesedihan, gundah gulana. Kalau seorang hamba tertimpa dengan kesedihan, gundah gulana, maka baca doa ini. Potongannya di akhir-akhir doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang indah, yang engkau namai dirimu dengan nama-nama tersebut. Sehingganya dari sini kata para ulama, kita tidak boleh memberikan sebuah nama kepada Allah kecuali apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nama-nama Allah yang indah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Artinya bersumber dari wahyu, dalil, ya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah prinsip ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifat yang mulia. Sekali lagi, kita menetapkan nama-nama bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran
dan apa yang ditetapkan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang ajar kalau ada seorang hamba menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah nama yang Allah tidak bernama dengan nama tersebut. Itu bentuk penghinaan dan bentuk kekurangajaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku meminta kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, dengan semua nama-namamu yang indah yang engkau namai dirimu dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau apa yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada hambamu. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama tersebut yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Dari sini juga teman-teman sekalian, ulama berdalil bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya tanpa batas. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal-awal pertemuan kita. Ya. Adapun 99 nama Allah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang siapa menghafalnya, memahami, mentadabburi serta mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut yang 99 ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini memiliki kekhususan, keutamaan tersendiri. Tapi sekali lagi, nama-nama Allah itu tidak terbatas. Dalilnya tadi, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau apa yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu, yang tidak ada seorang pun dari makhlukmu yang mengetahui perkara tersebut. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, dengan nama-namamu yang indah yang begitu banyak, yang aku minta dengan nama-nama tersebut, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penentram jiwaku, hatiku. Wa ja'ala hazni wa nuru sadri, ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai cahaya di dalam diriku, di dalam jiwaku, di dalam hatiku. Wa jala'a hazni, ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai penghilang kesedihan. Wa dhahaba hammi, penghilang dukaku, gundah gulana, musibah-musibah yang menimpa diriku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat dahsyatnya Al-Quran tersebut. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Penentram jiwaku, hatiku. Makanya tidak heran sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau tidak membaca Al-Quran, mereka sedih. Khalid bin Walid, ucapan beliau radhiyallahu taala anhu yang masyhur, beliau pernah mengatakan kepada Al-Quran, syaghalani ankal jihadu. Wahai Al-Quran, sungguh jihad, berperang di jalan Allah telah menjadikan aku sibuk sehingga aku lupa untuk membaca dirimu. Lihat Khalid bin Walid, kesibukan beliau apa? Ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung di sisi Allah, jihad fisabilillah. Namun bersama dengan itu beliau katakan, sungguh jihad telah menjadikan aku sibuk sehingga aku tidak punya waktu lagi untuk membaca Al-Quran. Beliau sedih karena memang kehebatan Al-Quran itu bisa menjadikan seseorang mendapatkan kebahagiaan, keberkahan di dalam hidupnya. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penerang hatiku, jiwaku, dan penghilang duka dan kesedihanku. Tapi syahidnya teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa nama-nama Allah yang indah itu kita harus tetapkan sesuai dengan dalil yang ada, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan
Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu prinsip Ahlus Sunnah berkaitan dengan Asmaullahil Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nanti akan disebutkan oleh penulis kitab ini, Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala, berkaitan dengan bagaimana kesungguhan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam membahas asma dan sifat Allah. Ini di halaman 53. Kesungguhan Ahlus Sunnah. Di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sebab di sana ada sebagian kaum muslimin yang menyimpang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ada yang menerima tapi mentakwil. Ada lagi sebagiannya yang menolak nama-nama Allah serta sifat-sifatnya yang mulia. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada pada pertengahan. Ahlus Sunnah itu selalu berada pada pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Ahlus Sunnah itu selalu pertengahan. Selalu berada di atas dalil. Itu maksudnya pertengahan. Ketika dia beribadah, mengamalkan syariat ini di atas dalil, itu maksudnya pertengahan. Dengan kesempurnaan Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang sempurna ini biarkan dia sempurna. Jangan pikore-kore lagi. Biarkan dengan kesempurnaannya. Jangan ditambah-tambah, jangan pula dikurangi. Inilah Islam yang indah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita berpikir dengan logika kita. Allah berikan akal kita ini, Masya Allah. Coba lihat anak Adam yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaan fisiknya. Toh? Dengan dua mata yang Masya Allah, ada yang sipit. Dua matanya yang Masya Allah, ada yang warnanya biru, ada yang merah. Ada yang merah toh? Ada. Iya, mata pete toh. Kan merah, tapi mata itu. Ada yang hitam, biru, merah. Yang jelas dengan kesempurnaan fisik anak Adam, diberikan hidung, ada yang mancung tinggi, ada yang pedeto. Iya, pokoknya dengan kesempurnaan, ya Masya Allah. Mulutnya, lihat kesempurnaan fisik yang Allah ciptakan ini, ahsanu taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Yang sudah sempurna ini coba antum rubah, antum tambah atau antum kurangi. Ambil contoh mata, dua mata ini. Coba kalau antum tambah satu, bagaimana pemodel itu? Tambah satu di sini. Atau antum kurangi, tutup sebelah. Coba lihat bagaimana? Kelihatan bagaimana? Tidak bagus toh? Ya seperti itu perumpamaan Islam yang telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi yang sudah sempurna ini biarkan dia dengan kesempurnaan. Jangan pikore-kore dia. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi. Itulah sikap pertengahan di dalam beragama. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Maka bersyukur teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa beramal dengan amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian itu dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama. Tiada yang lebih mulia dan utama daripada pengetahuan tentang Allah, asma dan sifatnya. Lihat yang tertuang di dalam Al-Quran dan
sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip ahlu sunnah ya. Oleh karena itu, orang yang menyibukkan dirinya untuk berusaha memahami ilmu ini tentang nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia ini adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk mencapai tujuan dan akhir yang mulia lagi agung. Untuk bagaimana mereka bisa sempurna di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita mengenal Rabb yang kita sembah, yang kita ibadahi ini, maka akan sempurna ibadah kita kepadanya. Cuman teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, sungguh sangat disayangkan ya, pembahasan-pembahasan seperti ini banyak dari kaum muslimin yang tidak berminat, tidak tertarik. Padahal ini adalah ilmu yang sangat penting, ilmu yang mulia, berkah agung. Banyak dari kaum muslimin ketika kita berbicara tentang tauhid, tentang akidah, ini berkaitan dengan akidah, nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifat Allah yang mulia, banyak dari kaum muslimin yang kurang berminat. Buktinya kalau dibahas masalah-masalah seperti ini, sedikit yang mau datang, karena memang kurang berminat mereka. Coba kalau antum bahas tentang romantika percintaan, masalah poligami apalagi, banyak yang datang itu. Poligami itu Masya Allah pembahasan yang menarik. Ya, baru membicarakan saja sudah bahagia, sudah senang. Ya, apalagi kalau kita menerapkan teori yang kita dapatkan. Masya Allah ya, itu hebatnya poligami. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kata Profesor Dr. Abdul Razak, guru besar di kampus Universitas Islam Madinah, dia mengatakan ma'rifatullah dan ilmu tentang Allah Azza wa Jalla ini sebenarnya bertujuan mengajak manusia untuk mau mencintai, mengagungkan, memuliakan dan menumbuhkan rasa takut, cemas dan harap serta ikhlas berbuat kebaikan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan toh di awal-awal pertemuan, salah satu faedah, manfaat, tujuan dari kita mempelajari buku ini, kitab ini tentang fiqhu asma'il husna, pemahaman tentang nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifat Allah yang mulia, tidak lain tujuannya memotivasi, mengajak kaum muslimin, orang-orang agar mereka mau mencintai Allah, mengagungkan Allah, apalagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya agar bagaimana kaum muslimin bisa merealisasikan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pengetahuan tentang ini semua mengkristal dengan begitu kuat dalam diri seorang hamba, maka penerimaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar, ya. Dan begitu pula dengan penyerahan dirinya atas syariat Allah maupun konsistensinya dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Bagaimana seorang hamba bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba ketika dihadapkan dengan perintah-perintah dan ketika dihadapkan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala
ucapan hamba tersebut, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati perintahmu ya Allah. Kami tinggalkan semua larangan-laranganmu. Karena apa yang engkau perintahkan dan apa yang engkau larang, semuanya pasti memberikan kemaslahatan kepada kami. Makanya kami katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai asma dan sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, menyukai asma dan sifatnya tersebut, terlihat pengaruhnya di dalam diri makhluk ciptaannya. Ini sudah menjadi bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, fahuwa witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa ta'ala itu witir, maha ganjil, dan dia mencintai yang ganjil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha indah, jamilun, yuhibbul jamal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai makhluknya yang berusaha untuk menampakkan keindahan. Jadi ini konsekuensinya, pengaruhnya. Kita belajar asma, nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia, supaya ada pengaruhnya di dalam diri seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya jamilun, dia itu indah, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai yang indah-indah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai hambanya yang berusaha untuk menampakkan keindahan yang sesuai dengan syariat Islam, keindahan di dalam beribadah yang dihiasi dengan apa? Dengan keimanan dia. Keindahan di dalam melaksanakan solat yang dihiasi dengan rasa khusyuknya dia ketika solat. Keindahan dia di dalam memakai pakaian-pakaian tidak lain kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kalau orang sudah mengenal Allah itu maha indah, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berusaha dia untuk datang dengan penuh keindahan. Ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia pun pakai pakaian-pakaian yang indah. Dia datang ke majelis ilmu, dia pakai pakaian-pakaian indah, sebab kita mendatangi majelis ilmu ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau dia beribadah, dia datang dengan keindahan. Sebagian orang kalau datang sholat, ya Allah, dengan seadanya saja. Kadang pakai pakaian yang dipakai tidur, ya. Ada juga yang ya datang dengan bau-bau yang tidak sedap, ya. Habis baroko datang masuk masjid, Allahu Akbar. Akhirnya apa? Terganggu orang yang di sebelahnya, ya. Harusnya kan dia bersiwak dulu, ya, dia pakai minyak wangi yang harum-harum. Intinya keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Alimun yuhibbul ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala itu alim, yang maha mengetahui. Tidak ada sesuatu di langit dan di bumi ini yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui. Sehingganya Allah itu mencintai ulama.
Allah mencintai ulama, orang-orang yang berilmu. Paham ya? Ini konsekuensinya. Ketika kita mengetahui Allah itu alim, maha mengetahui segala sesuatu, sehingga ada seorang hamba berusaha untuk belajar, maka Allah akan mencintai orang-orang yang berilmu, mencintai ulama. Makanya datang di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, pujian-pujian bagi orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan yang begitu banyak tentang mendatangi majelis-majelis ilmu. Intinya Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Sebab ketika seseorang itu berilmu, dia bisa menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Makanya apa kata Nabi SAW? Innallaha ahabba ila ahadikum idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu, kata Nabi SAW, sangat cinta kepada salah seorang di antara kalian. Kapan? Idza amila amalan an yutqinahu, apabila hamba tersebut mengamalkan sebuah amalan, maka dia tekuni amalan tersebut, dia kerjakan dengan sempurna amalan tersebut. Dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu baru kita bisa menegakkan ibadah dengan benar, menegakkan sholat dengan benar. Banyak orang saat ini sholat 5 waktu tapi tidak ada pengaruhnya di dalam jiwanya, di dalam kehidupannya. Karena memang datang cuma sekedar apa, menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat. Bukan pentingnya sholat itu. Dia tidak tegakkan sholat itu dengan sebenar-benarnya. Dia tidak datangkan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Pokoknya sekedar sholat. Yang penting ruku, sujud, sudah selesai. Habis itu pulang. Kenapa seperti itu teman-teman sekalian? Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena kebodohan. Karena tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Sekali lagi Nabi SAW mengatakan, Allah itu sangat cinta kepada salah seorang di antara kalian apabila dia mengamalkan sebuah amalan an yutqinahu, dia laksanakan amalan tersebut dengan tekun, dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu, bukan asal-asalan. Yang penting puasa, yang penting bahaji, yang penting umroh. Contoh kecil haji teman-teman sekalian. Hafidhuni wa hafidhukumullah. Ana 5 tahun di Medina. Dan selama 5 tahun itu ana berhadapan dengan jamaah haji Indonesia. Banyak kita dapati jamaah haji kita ketika mereka berada di tanah suci Masjidil Haram di Mekah, mereka menunaikan ibadah haji. Banyak yang cuma sekedar yang penting dapat titel haji. Banyak yang tidak memanfaatkan waktu-waktu mereka di tanah yang suci ini. Ada saya dapati satu jamaah di hari Arafah. Hari Arafah tahu toh? Hari yang mulia. Bahkan dia adalah rukun ibadah haji. Saya dapati di hari Arafah, jamaah itu cuman baroko, bacirita, bakar lota. Ada yang main domino. Padahal ini waktu yang mulia. Ada yang cuma tidur-tidur. Coba lihat. Itu kenapa jemaah sekalian? Karena tidak didasar dengan ilmu yang benar. Ada yang habiskan waktunya cuma di mal-mal. Pokoknya waktu sholat datang ke Masjidil Haram,
Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia keluar bertawaf. Tawafnya di mana? Tawaf di mall. Lihat. Nanti masuk waktu sholat baru datang lagi ke Masjidil Haram. Pokoknya dihabiskan waktunya cuma di mall. Banyak seperti itu. Di dalam kelalaian, padahal kasihan, habis waktu, tenaga, harta puluhan juta, tapi tidak mendapatkan keberkahan, kemabruran dari ibadah haji. Sehingga apa yang terjadi ketika dia balik ke negerinya, ke tanah airnya, ke kampungnya, ya, pulang dan pergi sama saja, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sama saja. Padahal salah satu tanda dari tanda-tanda yang paling jelas diterimanya sebuah amalan itu ketika ada perubahan dalam diri seorang hamba. Jadi kalau kita pergi haji, keadaan kita masih biasa-biasa saja. Setelah pulang dari ibadah haji, kemudian ada peningkatan ibadah. Itu tanda yang paling jelas kata para ulama bahwa ibadah hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haji yang mabrur. Itu tanda yang paling jelas. Sekali lagi teman-teman sekalian, Allah itu maha mengetahui dan mencintai para ulama, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu, orang-orang yang senantiasa mengagungkan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, Allah itu jawadun yuhibbul ajwad. Allah itu maha dermawan dan dia mencintai orang-orang yang dermawan. Allah itu maha dermawan dan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa membantu orang lain, orang-orang yang senantiasa bersedekah, orang-orang yang senantiasa membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Intinya ketika dia bersedekah, itu merupakan tanda bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah cinta kepada orang tersebut, orang yang dermawan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dermawan dan mencintai orang-orang yang dermawan. Jadi salah satu cara menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita senantiasa bersedekah, dengan senantiasa membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Allah itu qawi, maha kuat, sehingga dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai mukmin yang kuat. Jadi mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, jadi sifat-sifat Allah ini, kemaha perkasaannya, kemaha indahnya, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada pada diri seorang hamba, itu menjadikan Allah cinta. Ini yang Allah inginkan, pengaruh dari nama-nama tersebut, dari sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi Allah sangat mencintai hamba yang apa? Yang kuat daripada hamba yang lemah. Yang kuat di sini kuat dari sisi apa? Dari sisi ilmu dan sisi fisik juga. Jadi hamba yang beriman, yang memiliki ilmu yang kuat, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan apa yang disepakati oleh para ulama, itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin tapi jahil, tapi bodoh. Allah sangat cinta kepada mukmin yang kuat dari sisi fisik, daripada mukmin yang lemah. Makanya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita
ketika kita olahraga, ya, ketika kita makan, ketika minum, itu niatkan bahwa tujuan kita olahraga, kita makan, kita minum, kita tidur tidak lain untuk bagaimana menjadikan tubuh ini kuat. Kalau tubuh ini kuat, maka kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan seperti inilah kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah kita lanjut setelah azan dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai nama-nama dan sifatnya, sehingga Allah sangat suka sifat-sifat ini terlihat pengaruhnya di dalam diri hamba-hambanya. Allah Maha Dermawan, maka Dia mencintai orang-orang yang dermawan. Allah Maha Kuat, sehingga mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mukmin yang lemah. Kuat dari sisi ilmunya, pengetahuan dia terhadap Allah, ataupun kuat dari sisi fisiknya. Walaupun kita katakan dua-duanya ada kebaikan. Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, dua-duanya ada kebaikan. Tapi dari keduanya yang paling dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat. Allah Hayy. Allah itu Maha Pemalu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang pemalu. Masya Allah ya. Lihat, sifat Allah pemalu ini, Allah inginkan sifat ini berada pada seorang hamba. Jadi Allah ingin melihat pengaruhnya pada diri seorang hamba. Ketika dia tahu Rabbnya, Allah yang dia sembah Maha Pemalu, maka hamba ini pun malu. Dan malu di sini malu berdasarkan tinjauan syariat. Apa malu di sini? Malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malu untuk melakukan kebaikan, bukan malu untuk mengamalkan ibadah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memelihara jenggot, malu. Nanti orang bilang teroris. Mengangkat celana di atas mata kaki, itu kan sunnah Nabi. Kenapa kita laksanakan? Itu karena perintah Nabi. Cuma sebatas kita ingin mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, Nabi dan para sahabat berjenggot, maka kita ingin berjenggot sebagaimana Nabi dan para sahabat. Nabi mengatakan celana di bawah mata kaki tempatnya di neraka, maka kita pun angkat celana mata kaki kita, ya, celana di atas mata kaki, karena kita ingin mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau malu untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan sunnah-sunnah Nabi, bukan seperti ini. Ini namanya malu-maluin. Bukan ini ya, tapi malu untuk melakukan kemaksiatan. Jadi Allah mencintai hamba-hamba yang pemalu, maksudnya hamba-hamba yang malu untuk melakukan keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Ketika dia berada di dalam kesendiriannya, dia tahu Allah itu pemalu, maka dia pun malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta dengan hamba-hamba yang seperti ini. Dan malu sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sifat malu itu adalah sifat yang tertanam dalam diri seorang hamba yang membawa hamba tersebut untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malu yang terpuji. Ya, itu malu yang terpuji, ya. Jadi Allah mencintai hamba-hamba yang memiliki rasa malu. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, sekali lagi jangan malu untuk melakukan kebaikan.
Tapi malulah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan. Konsekuensi ini mengamalkan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Hayyun. Allah itu Maha Pemalu. Sama halnya dengan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya sebagai Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Nah, seorang hamba dari nama Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, yang diinginkan orang yang beriman itu adalah makna khususnya, bukan makna umumnya. Kita ingin mengamalkan konsekuensi dari Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Cuman kebanyakan orang ini, manusia ini, kalau berbicara tentang nama Ar-Razzaq, kalau kita mendengarkan Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, itu yang terbetik di dalam benak kita apa? Kalau kita mendengarkan Allah Maha pemberi rizki, apa yang terbetik di dalam benak kita? Apa? Rizki itu materi, doi, pulus, harta, jabatan, pangkat, rumah yang megah, mobil yang mewah. Hah? Istri yang cantik. Kalau dia soleha, jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang Allah Maha pemberi rizki, yang terbetik dalam benak kita materi. Itu umumnya manusia seperti itu. Padahal itu makna umum. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh. Setiap dari nama-nama Allah ada makna umum, ada makna khusus. Ini pentingnya orang belajar apa? Nama-nama Allah yang indah ini, serta sifat-sifat Allah yang mulia di kitab ini. Makanya beli DP kitab. Dan alhamdulillah ada di outlet Barokah. Ini ownernya ini. Pesan sama beliau. Ada kitabnya Asmaul Husna, ya, beli kitabnya. Sangat bagus. Ya. Boleh cicil, boleh kredit. Boleh sama beliau, boleh cash sama beliau. Oke, teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala bahwa setiap nama Allah itu ada makna umum, ada makna khusus. Di antaranya Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Yang kita pahami, rizki itu berkaitan dengan jabatan, apalagi harta, yang rumah yang megah. Betul, tapi itu makna umum. Tapi antum harus tahu makna umum ini berkaitan dengan rizki ini semua hamba Allah berikan. Mau yang kafir, mau yang mukmin, mau yang ahli ibadah, maksiat, ahlu maksiat, yang durhaka kepada Allah, yang kufur kepada Allah, semua diberikan ini rizki Allah. Berupa apa? Harta, pangkat, jabatan, wanita, rumah yang megah, ya. Semua Allah berikan, Allah samakan. Tapi makna khusus tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Apa makna khusus dari rizki itu? Maha pemberi rizki berkaitan dengan keimanan, ketaatan, dimudahkan kita untuk beribadah, mendatangi majelis ilmu, mengenal Allah. Itu bagian dari rizki Allah. Diberikan istri yang soleha, suami yang soleh. Itu rizki Allah yang diminta oleh setiap hamba yang beriman. Ya Allah, Engkau Maha pemberi rizki, berikanlah rizki kepadaku. Maka yang diminta oleh orang yang beriman makna khusus, bukan makna umum. Sebab makna umum itu semua Allah berikan. Jadi jangan khawatir masalah fulus, itu Allah berikan. Jangankan kita yang beriman, yang kafir saja Allah kasih, apalagi orang yang beriman. Tapi yang diminta oleh hamba yang beriman adalah makna khusus. Apa itu? Ya Allah, tambahkan
rizki kepadaku berupa ilmu, keimanan, ketaatan kepadamu, kuatnya kesabaran. Itu yang diinginkan dari makna Maha Pemberi rizki. Paham ya? Begitu juga makna Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Karena ada makna umum, ada makna khusus. Makna umumnya apa? Rahmat Allah berikan kepada semua hamba. Sifat ini, kasih sayang. Mau yang kafir, mau yang mukmin. Bahkan kepada binatang pun Allah kasih sifat ini. Buktinya apa? Coba antum lihat. Binatang-binatang yang buas sekalipun itu tidak akan memakan anaknya. Karena ada sifat rahmat yang Allah tanamkan pada hewan tersebut. Orang kafir pun memiliki sifat ini. Sehingga kita dapati ada orang kafir yang baik juga. Sayang kepada anaknya, sayang kepada tetangganya. Karena sifat ini. Tapi yang khususnya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dari ampunannya, rahmatnya, pertolongannya. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita lanjutkan ya. Allah Maha menerima taubat, tawwabun. Maka Dia mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Lihat, Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Seorang hamba yang ketika dia jatuh kepada kesalahan, langsung dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu Allah itu Ghafar, Maha pemberi ampunan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba-hamba yang apa? Yang suka memberikan maaf, ampunan kepada sesama hamba. Ya. Allah Maha Taubat, Maha penerima taubat dan Maha penerima taubat, dan Dia mencintai orang-orang yang suka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang ketika dia jatuh kepada kesalahan, segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosanya, kesalahannya. Dan sebaik-baik taubat itu, teman-teman sekalian, adalah bersegera di dalam melakukan kebaikan, amal soleh, sebelum datangnya penyakit-penyakit atau sebelum datangnya kematian. Itu sebaik-baik tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Sebab apa teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kematian itu tidak menunggu keistiqomahan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab, al-mautu la yantadhiru istiqamataka. Kematian itu tidak menunggu kita istiqomah dulu. Kenapa? Kematian itu datang tiba-tiba. Jadi tidak ada mau bilang mau istiqomah dulu baru kematian mau datang. Tidak, kematian tidak mau datang setelah kita istiqomah, tidak. Kematian tidak menunggu keistiqomahanmu. Tapi kata sebagian orang Arab, istaqim wantadharil maut. Istiqomalah dan tunggu kematian. Istiqomah saja dan tunggu datanya kematian. Jadi sebutkan dengan apa? Dengan amalan soleh, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menunda-nunda tobat kita, ya. Karena kita tahu bersama Allah itu Maha pemberi ampunan. Ada sebuah hadis yang panjang. Nabi SAW menyebutkan tentang seorang hamba yang melakukan dosa. Yang kata Nabi, adnaba abdun dzamban. Ada seorang hamba, dia melakukan dosa dan kesalahan. Faqala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah komentari orang ini. Ketika orang ini mengatakan Allahumma ighfir li dzambi, ketika dia jatuh melakukan kesalahan, hamba yang beriman ini mengatakan, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Maka Allah komentari orang ini. Allah katakan,
fa'alima anna lahu rabban yakfiru dzamba wa ya'khudhu bihi dzamba. Allah katakan hamba ini mengetahui bahwa dia punya Rabb, dia punya Tuhan, dia punya Allah yang mengampuni dosa dan membalas dosa itu dengan hukuman yang berat. Famakatha, kemudian hamba ini pun melakukan ketaatan. Seiring dengan waktu berjalan dia melakukan ketaatan, jatuh lagi pada kesalahan, jatuh pada dosa. Lantas hamba ini mengatakan kembali, Allahumma gfirli dzambi. Allah katakan, aznaba abdi dzambi, hambaku melakukan dosa dan kesalahan. Fa'alima anna lahu rabban yakfiru dzamba wa ya'khudhu bihi dzamba. Hamba ini tahu dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa-dosa dan memberikan hukuman yang berat. Famakatha, maka hamba ini pun di atas ketaatan, melakukan ketaatan ibadah. Seiring dengan berjalannya waktu, jatuh lagi pada kesalahan. Hamba ini mengatakan, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa dan kesalahanku. Aznaba abdi dzamban, kata Allah, hambaku melakukan dosa lagi. Tapi kata Allah, fa'alima anna lahu rabban yakfiru dzamba wa ya'khudhu bihi dzamba. Dia tahu dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa dan memberikan hukuman yang berat. Maka kata Allah, sudah berapa kali? 3 kali. Kata Allah, i'mal ma syi'ta qad ghafartu lahu. Silakan Anda melakukan apa saja, sungguh aku telah memberikan ampunanku kepadamu. Ini menunjukkan Allah itu Maha Pengampun. Jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, bahkan kesyirikan yang kita lakukan, selama nyawa itu belum di kerongkongan, malam yugorgir, kata Nabi, pasti Allah menerima taubat-taubat kita. Yang penting kita mau jujur dan ikhlas di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha bersyukur dan mencintai orang-orang yang senang bersyukur. Lihat, Allah Maha bersyukur. Apa maksudnya Maha bersyukur? Maha berterima kasih. Apa maksudnya Maha berterima kasih? Ketika ada seorang hamba melakukan sebuah amalan, Allah akan balas amalan tersebut. Sekecil apapun amalan tersebut, pasti Allah balas. Karena memang Allah Maha Syakur, Maha berterima kasih. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, pasti kalian akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan balas kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan tersebut, Allah pasti balas. Karena Allah Syakurun, Maha berterima kasih. Allah itu cinta dengan hamba-hamba yang berterima kasih. Apapun yang didapatkan oleh seorang hamba dari nikmat, dari musibah, dia bersyukur. Allah pasti mencintai hamba tersebut. Jemaah, kebanyakan orang ini, kita ini bersyukur kepada Allah itu nanti dapat apa? Dapat apa? Hah? Dapat nikmat. Iya, kebanyakan kita seperti itu. Jarang dari kita ini dapat musibah kemudian bersyukur. Jarang. Padahal kalau dia bersyukur dapat musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mencintai hamba tersebut. Karena dia tahu musibah itu adalah penggugur dosa-dosanya, pengangkat derajatnya. Makanya tingkatan orang yang diberikan musibah itu kan ada 4. Ada orang yang ketika dapat musibah, dia apa yang dia lakukan? 4 tingkatan orang manusia ketika mendapatkan musibah. Yang pertama apa? Ketika dapat musibah dia
Syukur itu tingkatan yang terakhir itu. Hah? Marah-marah, mengeluh. Karena ada seperti itu, dia tidak terima dengan musibah tersebut. Bahkan dia bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ada yang kedua, ketika dapat musibah dia bersabar. Bersabar. Tapi tidak mengharapkan pahala. Ada yang ketiga, ketika dapat musibah dia ridho, bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, dan ini tingkatan yang tertinggi, tingkatannya para nabi dan para rasul, ketika dapat musibah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu musibah itu adalah pengangkat dosa, pengangkat derajat, dan menjadikan hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka bersyukur diberikan musibah. Karena memang kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya ujian dan musibah. Wa nabulukum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Ini Allah datangkan dalam bentuk fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Pekerjaan yang sedang berlangsung dan akan berlangsung. Wa nabluukum, dan kami akan senantiasa menguji kalian. Dengan apa? Bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Dengan nikmat, dengan musibah. Allah akan uji hamba-hambanya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian dikembalikan, dan artinya kami akan membalas kalian. Jadi kebaikan-kebaikan berupa nikmat, musibah yang dianggap sesuatu yang tidak menyenangkan, itu semua ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mampu bersyukur, Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai orang-orang seperti ini. Makanya pentingnya kita orang belajar apa? Tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah ini. Apalagi Allah itu maha jujur, dan dia Allah menyukai orang-orang yang jujur. Masya Allah, mencintai orang-orang yang jujur. Allah maha baik, dan dia mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah rahim, maha pengasih, dan dia mencintai orang-orang yang mengasihi sesama hamba. Ar-rahimuna yarhamuhumullah, yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi itu akan dicintai oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai, kasihi ya makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit akan mencintai kalian. Jadi Allah suka dan mencintai orang-orang yang suka mengasihi, menyayangi. Allah itu apa? Sitir, maha menutupi apa? Aib. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang menutup aib saudaranya. Ya. Allah itu cinta dengan hamba-hamba yang menutupi aib saudaranya. Makanya teman-teman sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kehidupan ini jangan cari-cari orang kesalahan, jangan cari-cari aibnya orang lain. Kalau ada seorang hamba yang berusaha untuk pura-pura tidak mengetahui aib seseorang, dan dia tidak mau mencari tahu aib seseorang, dia tutup aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga agamanya. Allah akan menyelamatkan dia pada kehidupan akhirat. Dengan cara apa? Kita tahu bersama, ada hisab yang ringan, ada hisab yang apa? Yang sulit. Hisab yang ringan itu kan hisab untuk orang-orang beriman, toh.
Bagaimana cara hisab yang ringan itu? Allah hanya berdua dengan hambanya yang beriman ini. Allah sebutkan kesalahan-kesalahannya. Di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, antum melakukan kesalahan, dosa. Allah sebutkan semua kesalahan-kesalahannya. Dan dia akui, cuman berdua saja. Tapi Allah katakan, qad ghafartu laka. Semua dosa-dosamu aku telah ampuni. Allah masukkan hamba itu ke dalam surga. Itu hisab yang ringan bagi orang yang beriman. Allah tutup aib-aibnya. Jadi Allah tidak bongkar aib-aibnya di hadapan seluruh makhluknya, tidak. Kalau hisab yang berat itu, Allah bongkar aib-aib hamba-hambanya di hadapan seluruh makhluknya. Jadi ada dosa-dosa yang orang sembunyikan, yang kita sembunyikan dari manusia, itu akan dibongkar di hadapan seluruh makhluk. Oh, ternyata fulan ini, Masya Allah, di majelis ilmu kelihatan soleh, tapi ternyata di dalam kesendirian, buka-buka YouTube, lihat wanita-wanita telanjang. Allah bongkar itu di hadapan seluruh makhluknya di hari kiamat, di padang mahsyar. Antum malu tidak? Malu kita. Ternyata di majelis ilmu berjenggot, Masya Allah, tapi di dalam kesendirian suka melakukan maksiat. Allah bongkar. Tapi ketika seorang hamba berusaha untuk menutupi aib-aib sesama hamba, Allah akan tutup aib-aib kita. Maka orang yang beriman itu berusaha untuk menjaga lisannya, jangan cari-cari aib orang lain. Berusaha. Sebab Allah itu Maha menutupi aib, dan Dia cinta dengan orang-orang yang suka menutupi aib saudaranya. Allah itu afwan, Allah itu afuun. Allah itu maha pemaaf, dan Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina 'anin nas, bahkan ini tanda dari orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Wal afina 'anin nas, suka memaafkan orang lain. Suka memaafkan orang lain karena dia tahu Rabbku itu Maha pemberi ampunan, suka memaafkan hamba-hambanya. Maka anak suka pun sifat ini ada pada diriku, sehingga aku akan maafkan orang-orang yang berbuat kesalahan. Bahkan kita tahu bersama toh, sahabat yang ketika Nabi SAW duduk-duduk bermajelis seperti ini, Nabi katakan apa? Sayat tali'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk di tengah-tengah kalian ini seorang pemuda penduduk surga. Datang anak muda ini, dia membawa sandalnya dalam keadaan jenggotnya itu basah setelah berwudu. Di hari berikutnya di majelis yang sama, Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya mengatakan, akan datang di tengah-tengah kalian ini akan masuk seorang penduduk surga. Itu Nabi katakan sebanyak 3 kali. Maka sahabat Abdurrahman bin, ada seorang sahabat lantas penasaran, dia mau cari tahu apa amalan orang ini. 3 kali Nabi katakan akan masuk di tengah-tengah kalian seorang penduduk surga. Sehingga dia datangi orang itu, dia katakan, anak punya masalah di rumah dengan orang tua, anak mau menginap selama 3 hari di rumah antum. Orang ini bilang silakan. Maka sahabat ini cari tahu di malam pertama, di saat orang-orang sedang tidur, dia lihat tidak ada amalan yang hebat. Dia bangun kamari, cuma berzikir, tidur, tidak ada amalan hebat. Malam yang kedua sama, tidak ada amalan yang hebat. Amalan yang ketiga sama. Dipikirnya, sahabat ini mungkin malam-malam yang dilalui oleh kebanyakan orang yang mereka tidur, diisi dengan sholat tahajud, menangis. Ternyata tidak ada. Akhirnya dia bilang, anak ini sebenarnya tidak ada masalah dengan orang tua.
Cuman ana mendengar Nabi 3 kali mengatakan akan masuk di tengah-tengah kalian penduduk surga. Ternyata yang masuk antum. Ana ingin cari tahu apa amalanmu. Orang ini katakan apa tidak ada amalan yang spesial. Kecuali apa yang antum lihat dari diriku. Lantas sahabat ini pulang. Kemudian dipanggil. Dia katakan, ada satu amalan. Sebelum tidur, aku itu memaafkan semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang pernah menyakiti diriku. Aku tidak hasad, tidak dengki kepada mereka. Jadi aku maafkan mereka ini semuanya. Orang-orang yang pernah menyakiti diriku, yang mungkin pernah memukulku, yang pernah mencaci maki diriku, semuanya aku maafkan. Setiap aku mau tidur, aku maafkan mereka. Kata sahabat ini, oh ternyata ini amalan yang berat yang kami tidak mampu untuk lakukan. Lihat, Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Allah itu barun, maha baik. Maka dia mencintai kebaikan dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah itu maha adil dan Allah mencintai keadilan. Allah memberikan ganjaran pada para hambanya sesuai dengan sifat-sifatnya yang mulia lagi agung ini, baik itu ada maupun tiada. Allahu ta'ala alam. Pembahasan mengenai permasalahan ini sangatlah luas, yang jelas membuktikan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang mulia dan ilmu yang utama. Insyaallah poin yang keempat, kelima, keenam, ketujuh kita akan jelaskan nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya, dan berusaha insyaallah saya akan meringkas karena ini kita belum masuk pada pembahasan inti, ya. Jadi kita akan meringkas. Jadi penulis sekali lagi saya sampaikan banyak menukilkan tentang keutamaan mempelajari ilmu ini. Jadi dikasih dulu mukaddimah dulu panjang, baru masuk pembahasan inti. Tapi saya akan berusaha meringkas, ya. Nanti insyaallah pekan selanjutnya setelah kita membahas ini, kita akan menyebutkan tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah berkaitan dengan ilmu ini, ilmu tentang nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian kita masuk pada pembahasan inti berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah serta apa konsekuensinya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan semangat, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan waktu luang kepada kita untuk mempelajari buku ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله